Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berada dalam acara Pualam Kasih Bapa. Dan pagi hari ini saya berharap kita semua berada di dalam keadaan sehat. Kita semua berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan kita semua percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan sungguh kita boleh menikmati anugerah kasih sayangnya. Nah Bapak Ibu, mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, Engkau telah menyertai kami di hari-hari kami ketika kami harus merasakan kesendirian karena peraturan yang diperketat untuk tidak boleh keluar rumah. Kami mungkin merasa bahwa kami dikucilkan, tetapi kami percaya bahwa justru kami dipersiapkan untuk boleh lebih memahami kondisi yang sedang dialami karena kami tetap disertai oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami mohon firman Tuhan mau menyapa kami yang akan menolong kami untuk kami diperkuat hari demi hari mengatasi pandemi COVID ini. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di sesi Pualam Kasih Bapa ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 yang mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, kenapa saya mau mengambil ayat ini untuk menjadi perenungan kita bersama? Ya, karena jangan sampai di dalam kondisi seperti sekarang ketika kita harus memahami diri kita untuk tidak kemana-mana dan kita merasa barangkali gerak kita dibatasi, bahkan kita merasa dikungkung. Bukan seperti itu. Kita tetap harus meyakini, mengimani bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Sebagaimana yang firman katakan, kamulah bangsa yang terpilih. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dikatakan terpilih, apa sih artinya terpilih? Terpilih itu berarti kita diseleksi dari sekian banyak orang. Kita diambil, lalu kemudian kita diangkat. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, terpilih adalah hasil seleksi dan kita diangkat. Lalu kita dipilih itu bukan berdasarkan suku atau kepercayaan, bakat, atau uang, atau kedudukan, atau bahkan perbuatan baik yang kita lakukan, bukan itu. Di dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Lihat bahwa kita dipilih bukan karena perbuatan kita, tetapi karena rahmat Tuhan. Lalu kemudian kita pun dipilih sebab Allah mengasihi dan menaruh belas kasihan kepada kita. Kita ingat apa juga yang dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini. Ya, kasihnya kita dipilih. Luar biasa bukan? Jadi jangan merasa bahwa kita sudah diabaikan. Jangan merasa bahwa kita sudah tidak diperhatikan. Mungkin oleh saudara-saudara kita, mungkin oleh teman-teman kita, keluarga kita. Jangan takut, Allah telah memilih kita. Lalu dikatakan imamat yang rajani. Apa yang dimaksud dengan imamat yang rajani? Rajani itu pantas untuk raja. Indah sekali bukan? Seperti raja, penuh dengan keagungan. Nah, umat Allah
adalah imamat yang rajani karena mereka diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita adalah keluarga kerajaan Allah. Kenapa jadi keluarga kerajaan Allah? Dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang percaya, saya ulangi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita disebut anak Allah, kita termasuk keluarga Allah, keluarga kerajaan Allah. Di dalam Roma 8 ayat 15 selanjutnya dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Umat Allah adalah imamat yang rajani karena hubungan mereka dengan Allah. Sebagai keluarga Allah, sebagai anak Allah. Lalu dikatakan lagi bahwa kita terpilih sebagai bangsa yang kudus. Apa maksudnya? Kudus itu berarti diasingkan. Diasingkan untuk apa? Diasingkan untuk menyembah Allah. Kita diasingkan agar supaya kita utuh secara rohani, murni, tanpa cacat. Dan kita rela untuk berbuat sesuatu demi Allah. Kebaikan kita teruji. Mungkin juga kerohanian kita teruji. Karena apa? Karena kita kudus. Kita seharusnya rela mengasingkan diri kita sendiri untuk menyembah Allah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Roma 12 ayat 1. Mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Roh Kudus juga menyucikan hati setiap kita. Setiap orang yang telah dipilih. Agar supaya kita berserah. Dan kita diberi kuasa untuk melayani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terakhir dikatakan, kita, saudara-saudara dan saya, adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kamulah umat kepunyaan Allah sendiri. Demikian firman yang mengatakan. Kepunyaan milik Allah dimiliki oleh Allah. Dimiliki secara pribadi oleh Allah. Bukan untuk umum, tapi milik Allah secara personal. Orang Kristen sepenuhnya dimiliki oleh Allah, tidak lagi dimiliki oleh dirinya sendiri. Hal ini membuat ia terpisah dan berbeda dari dunia. Jadi walaupun kita sendiri, walaupun kita dipisahkan karena aturan ini, karena aturan itu, ingat, kita tetap kepunyaan Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita saat ini harus menahan diri menghadapi situasi pandemi ini, untuk tidak katakanlah bergentayangan di luar, tapi kita harus mengingat bahwa kita telah dipilih. Oleh karena itu seharusnya di dalam tanda kutip keterasingan, kesendirian atau dipisahkan ini kita tetap memuliakan Allah. Lalu kita menempatkan Dia pada tempat yang paling utama dalam kehidupan kita. Sambil menantikan saat-saat ketika semua telah mereda. Ketika pandemi ini berlalu dan kita dengan bangga boleh menunjukkan pada dunia ini bahwa kitalah umat pilihan Allah. Dengan pertolongan Tuhan, kita tidak gentar. Dengan perlindungan dari Tuhan, kita mampu melewati hari-hari kita. Dan kita akan terus memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.